Halo sahabatku semua. Halo Scorpio. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu dukung channel aku dan setia dengan channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Scorpio, kita akan membacakan zodiak Scorpio. Kita lihat di sini kartunya ada apa ya. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal aja nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini aku lihat ya, kamu lagi meningkatkan keuangan, beberapa lagi fokus di karir. Jadi ada sesuatu yang sedang kalian kerjakan dan itu adalah tentang peningkatan finansial kalian. Nah, di sini aku lihat ada seseorang yang ingin minta maaf nih. Seseorang menyesal, dia ingin minta maaf. Ya, ingin bisa berkomunikasi lagi. Mungkin beberapa dari mereka yang ingin berkomunikasi dengan kamu itu melalui chat, bisa jadi. Mungkin tanya kabar dulu, ya. Jadi kayaknya orang di masa lalu nih, tanya kabar, terus ya ngobrol, ngomong-ngomong, akhirnya nanti mungkin pada akhirnya dia akan mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan dalam hatinya. Jadi ada seseorang di masa lalu yang ingin datang untuk minta maaf, ingin berkomunikasi lagi sama kamu. Ya. Dan di sini seseorang itu rindu sama kamu, seseorang yang memikirkan kamu. Ya, pantesan dia ingin komunikasi. Siapapun yang kalian fokuskan di sini. Ya, aku lihat ada gambaran ya, ada seseorang di masa lalu yang mungkin pernah membuat kamu terluka, menyakiti hati kamu, atau mengghosting, ya. Nah, di dalam benaknya dia saat ini adalah ingin bertemu dengan kamu, ingin minta maaf, ingin berkomunikasi, karena ada perasaan rindu, ada memori yang selalu dia ingat terhadap diri kamu. Ya, tapi sekarang dia lagi mencoba menstabilkan dirinya dulu. Dia mencoba apa ya? Selain menstabilkan diri, lagi kayak ngumpulin tenaga nih, ngumpulin power. Ya. Jadi kalau gegabah nanti hasilnya itu nggak baik gitu, nggak bagus. Makanya dia lagi mengumpulkan tenaga, mengumpulkan power. Nah, makanya sekarang dia lagi mencoba menyeimbangkan diri dulu nih, menstabilkan dulu hatinya sampai terkumpul keberaniannya, baru mungkin dia akan datang. Kerinduan dia terhadap kamu ya, setelah dia sadar ketika dia jauh dari kamu, ternyata cuman kamu yang bisa membuat dia itu nyaman. Nah, di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk datang ke kamu. Jadi yang terlihat ada seseorang di masa lalu yang ingin terkoneksi dengan kamu. Ya,
Yang lebih jelas sih ingin minta maaf ya, seperti itu. Ada penyesalan. Atau beberapa dari kalian mungkin ada yang energinya sudah terjadi ya. Ada seseorang yang mungkin sebelumnya yang sudah rekonsiliasi, ada seseorang yang ingin menyampaikan permintaan maafnya. Terus terjadi komunikasi karena dia rindu sama kamu. Akhirnya kalian baikan di sini. Baikan lagi, bersama lagi, dan terjadi kestabilan, keseimbangan dalam sebuah hubungan. Dan di sini ada kenyamanan. Ketika sekarang kalian bersama, ya. Nah, di sini seseorang ingin datang, ingin menawarkan perasaannya lagi ke kamu, karena ada perasaan, ya, perasaan rindu. Nah, di dalam diri dia tuh ada perasaan kayak selain merasa bersalah tadi, ya, dia tuh kayak jauh dari kamu. Selama dia nggak sama kamu itu seperti kayak dia merasa kehilangan gitu, tanpa kamu dia merasa tenggelam, begitulah lebaynya ya. Jadi ada keinginan untuk menawarkan kembali cintanya kepada kamu. Nah, sayangnya ya, dia ingin menawarkan perasaannya, sayangnya lagi ke kamu. Nah, di sini ada kegagalan aku lihat. Ya, dia merasa kesepian, dia merasa ditinggalkan. Jadi beberapa dari mereka di luar sana mungkin ada yang sudah tertarik sama mereka, tapi akhirnya mereka tidak bisa memutuskan untuk bersama. Ya. Karena pikirannya itu masih terpaut sama kamu. Jadi hanya meratapi kamu. Dia merasa menyesal. Nah, ketika membandingkan antara kamu dengan yang satunya, jadi aku lihat ada energi seseorang sudah move on, bahkan move onnya itu seseorang ini sudah meninggalkan kalian. Dia coba peruntungannya dengan yang lain atau dengan kehidupannya, tapi akhirnya itu membuat dia berpikir lagi. Ternyata nyamannya itu adalah bersama kamu. Nah, aku lihat juga ada gambaran tentang kalian itu ada yang beberapa terkoneksi dengan seseorang yang narsis, atau senangnya ngumpul sama teman-teman, ya. Cuman yang aku lihat ketika dia pulang ke rumah atau ketika dia lagi kembali ke kehidupan nyatanya setelah berpisah dari teman-temannya, yang dia rasakan adalah feeling lonely tadi. Ya. Di situ dia teringat sama kamu, dia merasa kesepian. Jadi kayak dia bisa menemukan satu titik ya di suatu keramaian atau bersama teman-temannya, tapi ternyata dia nggak bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, sama seperti ketika dia bersama kamu. Jadi penyesalan itu membuat dia itu jadi feeling lonely banget gitu. Nah, beberapa dari mereka memandang kamu itu adalah wanita yang smart, mandiri, ya. Ini gambaran tentang karakter ya. Melihat kalian adalah tipe yang mandiri, smart, tidak apa ya. Sebenarnya ada sih gambaran tentang arogannya. Ya, kalau lagi marah tuh yang menggebu banget. Tapi ketika sebenarnya kalau lagi baik ya baik banget gitu. Jadi cinta banget, melo banget ya. Bucin gitu. Bisa seperti itu. Nah, itu yang membuat dia tuh menjadi kerinduan dalam diri dia. Dia masih berharap kamu mau menerima dia kembali, terus dia berharap kamu masih stay di tempatnya kamu. Jika suatu saat dia datang, dia berharap kamu masih membuka pintu hati kamu lagi untuk dia. Ya. Dia merasa menyesal banget nih di dalam diri orang ini. Beberapa dari mereka juga lagi meningkatkan finansial ya, aku lihat dalam artian mungkin terlepas dari apapun yang dia rasakan terhadap kamu. Beberapa dari mereka lagi sibuk-sibuknya nih dengan pencapaian, atau bisa jadi ini juga kamu ya, kamu sedang fokus-fokusnya sama pencapaian karena ditinggal sama dia. Nah, di sini ada kenyamanan tersendiri ya. Padahal kamu sedih, tapi kamu senang. Ya, kamu menikmati kebahagiaan kamu menikmati apapun yang sedang kamu lakukan, katakanlah pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan, ya. Jadi sekarang lagi seneng banget sendirian. Nah, karena sepertinya lagi fokus sama diri sendiri, healing, kontemplasi. Sementara dari sisi dia yang terjadi adalah kebalikannya. Dia sering ngelamun, mikirin kamu, lagi mikirin cara bagaimana bisa terkoneksi lagi sama kamu. Ya. Bagaimana supaya kamu itu mau menerima dia lagi.
Nah, di sini kayaknya ya, aku lihat mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah move on nih, lagi asik-asiknya sama orang baru, ternyata orang di masa lalu ingin kembali. Jadi kamu akan dihadapkan dengan situasi bingung nih, menerima pertemuan dengan dia apa tidak. Karena di sini ya, yang aku lihat kamu itu sedang berpikir, kamu nggak mau sembarangan nih, kamu defensif sekarang terhadap seseorang tersebut. Mau kayak bagaimanapun perasaan penyesalan dia terhadap kamu, kalaupun dia ngajak bertemu, aku rasa kamu ini kali ini kamu akan nggak mau lagi nih sembarangan ingin datang, ingin ketemu. Ya, coba diingat lagi apa yang sudah kamu lakukan kepada aku. Gambarannya gitu. Kamu mencoba untuk defensif di sini, berpikir ulang, ya, mengingat apa yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Kamu yang dulunya bucin, kamu yang dulunya mengharapkan dia balik, akhirnya kamu berjuang, kamu berproses, kamu tiba-tiba ingat dengan cara kamu bisa jadi, kamu ingat ya dengan apa yang pernah dia lakukan sehingga kamu berproses, kamu lebih giat dengan pencapaian-pencapaian kamu, ya. Nah, tiba-tiba di saat kamu merasa kamu sudah bisa, tiba-tiba dia datang lagi, dan itu tidak serta-merta membuat kamu senang. Tidak serta-merta membuat kamu itu jadi yang kayak bahagia banget dia balik. Ya, apalagi terutama yang sudah pada move on nih, atau yang sudah pada sama-sama seseorang yang baru. Jadi ini bukan sesuatu yang gampang buat kamu menerima dia kembali. Atau sekedar bertemu pun sepertinya kamu mikir-mikir nih di sini. Ya. Jadi ada keinginan dia untuk datang itu kuat banget kalau aku lihat. Dia lagi berpikir, aduh, dia mau nerima aku nggak ya? Jadi kayak dia tuh masih juga merasa takut gitu. Mungkin ya ada udah yang sering stalking ya, kalau aku lihat lagi ngumpulin kekuatan nih. Ya. Mereka lagi mengumpulkan kepercayaan diri. Mungkin kamu tahu ya karakternya bagaimana. Nah, jadi sekarang ini kamu lagi sibuk-sibuknya nih, ya. Kamu sibuk dengan pencapaian-pencapaian kamu, sehingga itu membuat kamu sedikit meringankan pikiran kamu tentang luka di masa lalu, trauma di masa lalu, ya. Jadi Scorpio, pertajam lagi intuisi kamu ya. Mungkin kadang-kadang kamu mungkin mimpi, ya, artinya mungkin tiba-tiba kamu ada perasaan gak enak. Nah, biasanya itu bisa jadi pertanda, ya. Jadi memang ya kayaknya sebentar lagi dia bakal datang nih, memberanikan diri. Jadi nggak terlalu muluk tentang cinta juga. Sebentar lagi itu bisa jadi apa sih perencanaan kamu gitu. Apa sih yang ingin kamu capai gitu. Jadi kalau memang ya beberapa dari kalian itu belum ingin terlalu berurusan dengan seseorang di masa lalu ini, cintai diri kamu terlebih dahulu, healing ya. Lebih banyak mengikuti apa yang sedang kamu dapati saat ini. Ya, buat diri kamu bahagia, senyaman mungkin apapun keputusan kamu, yang penting kamu nyaman. Karena yang paling tahu cara berbahagia itu adalah diri kamu sendiri. Hidup itu pilihan kamu yang berhak memilih untuk bahagia atau untuk terus galau nih, ya. Nah, kemudian di sini ada orang baru nih yang ingin datang, ya, ingin terkoneksi sama kamu. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang lagi seneng-senengnya ya, sekarang lagi mendengarkan musik. Ya, kamu sedang menikmati kesendirian kamu, hari-hari kamu, aktivitas kamu. Jadi nikmati, jalani. Kamu jangan terlalu fokus pada luka yang telah dia berikan. Ya, capai apa yang ingin kamu capai karena kamu berhak bahagia. Tinggalkan yang tidak pantas untuk kamu tunggu. Oke, Scorpio, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar karya dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Dadah.